Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama lain dalam berbagai aktivitas di semua tempat, mulai di rumah, tempat kerja, di dalam masyarakat, dan dimanapun manusia itu berada. Komunikasi sangatlah penting, demikian juga dalam suatu percakapan yang melibatkan banyak orang. Hingga muncullah rumusan-rumusan masalah yang harus dipecahkan pada riset kecil-kecilan saya, yaitu bagaimanakah cara berkomunikasi yang baik dan benar itu dalam tatap muka ya, seperti via daring, video call, Zoom, Google Meet, dan lain-lain, serta langsung bertemu. Nah, itu semua akan saya bahas di tugas mini riset ini. Cara berkomunikasi yang baik dan benar saat tatap muka atau VC dan segala macam atau secara langsung. Ada 4 cara berkomunikasi yang baik dan benar beserta contohnya. Berbicara dengan efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Apakah aku bolehkah aku akan segera meminjam sesuatu itu sesuatu itu apakah bolehkah aku meminjamkan kepada diriku ini, wahai engkau Tuan Putri? Bolehkah aku meminjam penghapus? Ya, tentu. Cara yang kedua ialah berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Hal ini terlebih ketika yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya, seperti bos kepada anak buahnya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Aku mau cerita deh. Sesuatu ini benar-benar kesel banget nih. Cerita dong. Jadi gini ya, aku tuh ada yang ngedeketin lagi, ketua BEM lagi kan, tapi aku udah punya pacar kan. Nah, aku tuh bingung nanggepinnya ya. Aku tuh harus setia sama yang dari nol sama aku, atau aku tuh pasti ngebelain buat yang baru ini loh, ketua BEM loh. Jadi bingung ya, gimana ya? Aku harus nanggepin gimana gitu. Aku bingung sama keputusan aku. Aku tuh bingung gitu. Kesel deh. Oh, gitu. Ya, tergantung kamu. Ya udah deh, aku mau makan dulu ya. Oke. Aku mau cerita lagi dong. Aku mau cerita banget. Ini penting banget, sumpah, sumpah. Iya, boleh kok. Silakan cerita. Kan ada yang ngedeketin aku lagi nih ya. Ketua BEM lagi, dan aku tuh bingung pilih pacar aku atau ketua BEM itu loh. Kasih tahu dong pendapat kamu kayak gimana sih? Bingung. Ya sudah, sekarang kamu setia saja sama yang sekarang. Toh yang baru belum tentu setia sama kamu kan, menerima kekurangan kamu kan. Lalu untuk apa jabatan kalau misalnya nanti
di suatu saat lagi dia nyakitin kamu, mendingan yang udah berjuang bersama dari awal ya. Ya ampun, so cute. Makasih banget sih sarannya. Ya Allah, ya sih harusnya setia. Bener itu mah emang bener harusnya setia gitu. Ih, makasih banget ya. Semangat. Ya, aku harus setia. Semangat, fighting. Hui, makasih ya. Bye bye. Yang ketiga, berbicara untuk mendapatkan perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau bicara, perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaian dilakukan dengan gaya yang menarik. Temukan materi yang belum pernah mendengar, tahu dan selipkan hal-hal unik untuk menarik perhatian lawan bicara. Pasti ya di sini teh nggak sedikit yang pernah kayak aku. Jadi kalian teh ngomong kayak ke teman kalian teh, kalian ini cocok karena mereka teh deket kayak kalian ini cocok Padahal dalam jerah hati mah gini, aku yang cocok sama dia mah gitu. Sebenarnya kalian yang suka sama si itu teh, tapi karena teman kalian juga deket, kalian teh ngomong kayak gini, cocok ya kalian berdua, mending jadian atau mending kalian pacaran gitu. Padahal di sini teh ngomong, aku tuh sebenarnya suka, tapi teman aku suka, jadi ya udahlah. Ngerti kan? Ada yang pernah juga nggak? Yang terakhir ialah berbicara melalui keinderaan, agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menggunakan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan, seperti gerak tangan, tatap mata, senyuman, atau yang menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga agar lawan bicara mengerti bahwa tema yang kita bicarakan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Simpulannya ialah komunikasi adalah suatu proses di mana individu dalam hubungannya dengan individu lainnya, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat guna memberikan suatu informasi.